dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, Jebret Tim, pertengahan Mei ini itu tiket Indonesia Cina udah mulai dijual ya. Jadi artinya nggak sampai 1 bulan lagi. Langsung aja kita masuk ke Timnas Day. Timnas akan berlaga dalam 2 laga krusial. Ini menarik sekali karena tentunya masih ada chance untuk bisa mendapatkan kesempatan berlaga di round selanjutnya dalam World Cup Qualification 2026, dan memang animo dari para supporter dijamin akan menggila, terutama ada potensi revanche atas China. Ini yang menjadi satu hot topic bagi Timnas, dan tentunya dengan keadaan saat ini dengan skuad yang ada, ini menjadi satu harapan akan ada penampilan yang optimal yang akan memperlancar Indonesia untuk bisa melanjutkan perjuangan ke round berikutnya dari kualifikasi. Silakan sebagai Pandit Tawar TV. Apa nih jadi? Gue kira Panji akan menjawab. Enggak. Karena Panji lagi kebelet pipis katanya. Ya gue agak kebelet kencing nih. Aduh, bahaya nih Mas Aryo. Dengan China ya? Iya, China. Apa nih China-nya? Habis itu Jepang. Ya must win game sih. Lawan China jelas must win game. Karena kan yang gue bilang, in order untuk kita lolos bahkan di round 4 ya, bukan untuk ke peringkat kedua gitu. In order kita untuk lolos round 4, itu kita harus menangin 3 pertandingan, starting with Arab Saudi, lalu Bahrain, dan terakhir lawan China. 2 udah checkpoint tuh, dua-duanya kita udah menang, ya tinggal 1 kemenangan lawan China, which is tidak mudah menurut gua. Ketika kita mau masuk pertandingan melawan China di Qingdao, itu kan kita juga full ekspektasi kita bakal menang gitu setelah China dibantai 3 kali. Tapi gue bilang ya hati-hati, China ini smart, strateginya mereka kan seperti apa, apakah mereka akan totally defend. Tapi kan mereka butuh menang, mereka nyerang. Tapi ntar dulu, belum tentu juga seperti itu gitu kan. Ternyata mereka benar, dengan strategi yang mereka lebih defense, justru mereka mengerang counter, meminta kita untuk megang bola gitu. Dan itu menjadi pilihan strategi yang tepat buat mereka untuk bisa ngalahin kita. Ya pasti mereka akan lebih defensif lagi menurut gue ya. Ketika tampil di Jakarta, mereka akan defense to counter lagi. Kita yang harus lebih menyerang. Cuman kan mungkin sekarang kita diuntungkan dengan kita punya end product di depan gitu kan, dalam bentuk Ole Romeni yang kita tidak punya dalam beberapa pertandingan awal gitu. Banyak sekali chance yang bisa kita create di awal dengan bola-bola jauh yang dilepas dari pemain belakang, dari pemain tengah, tapi tidak bisa melakukan finishing dengan baik karena memang kita tidak punya finisher yang clinical seperti Ole Romeni. 2 pertandingan 2 gol, ngebuktiin standar dia yang begitu tinggi, paling nggak di 2 pertandingan terakhir gitu. Ya tentunya ini harapan kita untuk bisa melihat lagi dia masuk score sheet gitu. Terlepas dari tidak adanya Martin Paes dan tidak adanya Marcelino Ferdinand di pertandingan melawan China ya. Kevin Dix masih dipertanyakan. Apakah Dean James juga ya, mungkin ya. fit. Dean James juga, termasuk Shane juga. Masih cedera juga, Ragnar juga katanya masih kena virus tapi nggak tahu ya. Sampai sekarang apakah sudah cukup fit, tapi kan masih ada 3 mingguan ya, 3 minggu hampir sebulan kurang lah ya untuk mempersiapkan pertandingan ini. Jadi gue rasa ya ini betul-betul harus disiapin ketika nanti kita TC di Bali, gimana plan-plan yang harus disusun untuk bisa mendapatkan 3 poin itu. Kalau menurut Mas Adiani gimana dia? Gue namanya dikit. Sebelum pandit seriusnya, gue sebagai pandit abal, karena tadi gue sempat baca media juga kan, katanya ada media dari China yang cukup berselebrasi ketika tahu ada 4 pemain penting Indonesia tidak hadir, itu si Paes, kemudian ada si Marcelino, Kevin Dix, dan juga Dean James, membuat mereka sedikit mungkin menganggap kita secara kekuatan berkurang. Ini kan kebalikan sama kita waktu melawan Cina sebelumnya. Kita menganggap kita overpower menghadapi Cina yang
juru kunci kita merasa akan menang dengan cukup mudah. Nyata kita yang dikejutkan. Semoga Kluivert bisa memberikan kejutan dengan termasuk nanti begitu TC ada pemain yang mungkin menggantikan siapa yang mengisi posisi Marcelino Ferdinand. Apakah benar hanya Joey Pelupasi menambal dengan adanya seorang Tom Haye dan nambah satu Ivar Jenner mungkin, atau mungkin ada pemain lain dari yang selama ini belum masuk startingnya Kluivert akan masuk sana berdasarkan dari TC. Kemudian kita belum pernah melihat bagaimana debut seorang Emil Audiro Mulyadi ini yang kemarin sempat menjadi pro dan kontra dari fans, tapi secara level kita tahu dia pernah bermain di Serie A, sekarang di Serie B, tapi pernah menjadi salah satu kandidat kiper timnas Italia walaupun hanya jadi kiper ketiga. Artinya secara level harusnya tidak menjadi problem. Nah ini menurut gua waktunya kita menjadi underdog kali ini karena kita bisa memberikan kejutan dengan bermain nanti menghadapi Cina nanti. Itu dia. Silakan tanya ke Adiani. Gimana Mas Adiani melihatnya akan seperti apa nih Indonesia Cina nanti? Iya, pertandingan yang menarik, must win game menjadi keadaan yang akan dinikmati oleh para pemain sekarang untuk Indonesia karena kita lihat bagaimana level dari squad ini udah meningkat di perjalanan kualifikasi gitu kan, dan kendala-kendala cedera sepertinya akan tidak menjadi masalah berarti karena covernya udah oke dan federasi terus bekerja keras kan untuk mempersiapkan nama-nama terbaik lah yang akan tampil. Bahkan in with a shout juga nama-nama seperti Asnawi Mangkualam yang di FIFA match terakhir kemarin nggak menjadi bagian dari squad, dia juga merupakan kapten Indonesia gitu dan kabarnya sudah ada di Bali, jadi mungkin ada kesempatan buat Asnawi untuk bisa bergabung juga dengan training camp nanti. Tapi ini juga yang menjadi masalah yang sudah diprotes juga oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana hari dari FIFA match day ini, karena ada break dari kompetisi-kompetisi Eropa dan dunia yang sudah mencapai 2 minggu, tapi kemudian para pemain disuruh kumpul lagi untuk berlaga di FIFA match day. Jadi keadaannya tidak optimal dan ini cukup mengganggu. Sempat diprotes untuk dia pindah schedule date-nya tapi nggak digubris oleh FIFA gitu kan. Jadi juga akan menjadi kendala untuk squad Garuda karena sekarang kita memiliki para pemain yang beredar di Serie A, di Eredivisie. Jadi mungkin level dari fitness para pemain juga akan terganggu dengan tadi ada break sekitar 8-10 hari dari kompetisi berakhir ya untuk mereka berkumpul di TC. Karena kan mereka juga ada Nations League kan? Ya. Nations League Finals Eropa, juga kan. Jadi Eropa juga ada kalender juga. Jadi ya nggak mungkin lah digeser tanggalnya gitu karena Ada memang juga Club World Cup Championship itu. iya, Club World Cup juga. Jadi memang semua akan terlibat begitu sibuk. Jadi gimana setiap negara tuh mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Kita harus mencari kemenangan melawan China betul. karena kalau mengandalkan untuk match terakhir lawan Jepang agak berat gitu kan. Oke, nanggepin itu hukuman yang diterima Yuran. Yuran Fernandes. Waduh berat. Wah, semua. siapa? Silakan Mas Ariel lah. Silakan. Bukan yang hukuman ini yang rasis dari apa? Supporter ke Bahrain. Kalau yang Yuran Hukuman supporter kali. supporter. Kalau supporter sih Ada pengalaman sama supporter. Trauma ya? Bisa diutarakan. Ya sebenarnya kan Pak Arya itu kan sudah sering menjalin komunikasi dengan supporter-supporter dari timnas sendiri gitu kan. Artinya udah menjadi sebuah rutinitas buat dia untuk bisa mengedukasi ke depannya. Kan ada pilihan selain membayar denda 400 juta dan juga untuk mengganti kekosongan 15% itu kan bisa diganti dengan penonton-penonton yang anti diskriminatif seperti pelajar, seperti ibu-ibu, seperti keluarga gitu kan. Artinya itu bisa di padahal ibu-ibu banyak yang diskriminatif juga ya. Iya, padahal ibu-ibu justru yang asal ngomong juga kan kadang-kadang. Tapi ya lagi-lagi ya itu fungsinya dari Pak Arya dan juga jajaran PSSI yang sekarang sudah menjalin komunikasi dengan para supporter, terutama yang kan yang di highlights adalah yang tribun Ultras di utara dan juga selatan kan, yang memang harusnya kita lebih cerdas lagi untuk kedepannya, karena ini tidak hanya kita ngerti bagaimana kita emosi menghadapi Bahrain kemarin. Betul. Tapi jangan sampai merugikan lagi timnas kita kedepannya yang lagi memang saat masa-masa krusial ini. Udah Mas Arul silakan Mas Arul. Soal itu Kediri nggak usah ya, nggak usah. Bye. Nggak, kalau fans itu kan emang selalu kita mencoba mengingatkan bahwa apa yang bukan dilazimkan ya, dianggap sebagai hal yang biasa itu belum tentu loh di level internasional tuh biasa juga gitulah. Even sebuah pelanggaran di lapangan yang mungkin di liga ditolerir, tapi belum tentu di sana gesture kita tepuk tangan ke wasit. Di sini kan banyak gitu dong, wasit harus digituin. Enggak, itu nggak boleh gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan, maksudnya kita harus kasih pelajaran buat wasit bahwa kemarin tadi tuh wasit salah. Jadi kita secara
sarkas, kita tepuk tangan ke wasit. Itu Cuman kan- dia nyamuk ditepokin. Iya. Wayne Rooney pernah dapat kartu merah karena begitu ketika tampil di Champions League-nya gitu. Padahal di liga dia mengaku pernah melakukan itu tidak apa-apa oleh wasit Premier League gitu. Nah, kita kan juga harus melihat ketika kita naik level di level Asia, di level dunia, ya itu kan ada rambu-rambu yang memang tidak boleh kita tabrak gitu, termasuk teriakan-teriakan di atas lapangan, di luar lapangan gitu, sebagai bangku penonton gitu. Yang mungkin kalau di liga banyak teriakan seperti itu, tapi ketika kita tampil di level itu, kan wasit bisa, mereka teriak apa ya? Mungkin dia mengerti, kalau nggak mengerti dia bertanya, kalau nggak ya dia translate. Ini suara ini apa ya? Oh, ini artinya ini, ternyata menghina yang kayak gitu kan, itu kita harus mulai menyadari bahwa hal-hal kayak gitu tuh bisa mengganggu tim kita sendiri gitu. Ya menyalakan flare yang segala macam tuh kan tadinya mungkin banyak kok di sana, tapi kan kita tidak pernah tahu kalau di sana tuh mereka dihukum juga. Menyalakan flare gitu kan mereka dihukum, tapi kan yang kita tahu di sana kok mereka menyalakan flare boleh ya. Ya biarin aja kan mereka dihukum, tapi kan mereka dihukum itu kan fans kita mungkin nggak tahu. Jadi kan kita harus memberikan edukasi bahwa apa yang menjadi sebuah larangan, ya memang itu tidak boleh dilakukan gitu. Bu national anthem kan kita kayaknya, wah kalau Malaysia udah pastilah harus kita bu, ya nggak juga gitu kan, itu kan pasti berbahaya buat tim. Terus sosmed kan juga seperti itu. Kita menyerang, kita death threat, itu kalau di luar tuh dianggap serius itu kan. Lo mengancam jiwa seseorang lewat ciutan lo gitu, lewat teks yang lo upload di sosmed lo. Nah itu kan hal-hal yang mungkin di kita udahlah biasa aja gitu. Tapi kalau di sana bahaya gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh kita harus mulai bijak karena timnas kita dianggap mau naik kelas, ya kita semua sebagai fans harus naik kelas juga secara attitude ya. Dan campaign-nya harus lebih intens lagi ya, dan edukasinya juga kepada supporter juga, misalnya kalau di LED stadion harus terus juga host yang di lapangan announcernya harus terus mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mungkin Nadia nih harus jadi announcer. Oke, ini ada saweran terakhir untuk nutup kita hari ini, DPI Live hari ini dari Aji Rp25.000. Tchouaméni last man nggak merah gimana? Hand Tchouaméni itu dokso karena depan gawang. Ini nggak paham dokso bedanya apa nih? Silakan dijelaskan. Oh, Panji yang barusan kemarin ngomong dokso. Nggak usah. Dokso itu adalah pelanggaran kepada pemain yang memang tidak ada hubungannya dengan bola. Misalkan lo narik pemain dari belakang lah, terus bukan intention untuk menghentikan bola. Ya, tidak ada, nggak terkena bola sama sekali, tapi lo menjatuhkan lawan lo di kotak penalti. Kalau Tchouaméni tidak ada indikasi menjatuhkan lawan di kotak penalti, hanya memang dia handsball, dia tokso. Nggak ada dokso. Itu bedanya dokso sama yang tadi lo sebutkan. Kalau Fermin Lopez tadi udah sebutkan juga, ketika ada gol dan sebelumnya direview ulang ada handsball dari tim yang mencetak gol, itu akan direview mau pasif ataupun aktif, mau ball to hand tapi ada handsball nih, itu akan tetap dianggap sebagai handsball ketika terjadi gol itu. Gue nggak dukung Madrid ataupun Barcelona, tenang aja guys. Dan itu bisa mundur sampai berapa sequence ke belakang. Serie A tuh berkali-kali dimundurin sampai tengah lapangan gitu. McAllister waktu itu ada dorongan atau apa di tengah, tapi udah mau jauh dan jadi gol, tapi di recall balik sampai momen itu. Jadi kita bisa 30 detik ke belakang tuh masih bisa kepake gitu. Oke, satu lagi nih ternyata masih ada dari Sam Rp25.000. Itu yang Fermin mantul dulu mas ke tanah dan udah diambil Valverde tapi lepas. Mbappe diving malah nggak kuning. Ya, kalau Mbappe sih, menurut gue Mbappe harusnya kuning sih. Karena ada intention of divingnya di sana. Gue nggak lihat. Itu kalau Bang Panji jersey apa itu? Jangan tanya-tanya jerseynya. Kalau gue setuju, dari antara sekian banyak case yang menurut gue yang paling rancu menurut gue itu Mbappe, karena dia jelas-jelas terlihat dan di depan wasit maupun di VAR terlihat dia menjatuhkan diri sebelum kena tackle, dan itu adalah benar-benar diving dan harusnya kena kartu kuning. Oke. Jangan tanya-tanya karena mahal jersinya. Wah, mau bersih mahal ini Pak. Makanya KPR. Makanya KPR-nya kalau lunas. Ya itu, makanya KPR gue nggak lunas. Harinya ke jersey mulu. Sekarang jersinya baru mulu. Iya, bedanya itu. Oke, udah nggak ada lagi Brar? Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nyawer dan udah nonton kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Awi dan PT Mitsindo Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih. Bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih.
Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.